keadaan tubuh yang hancur. Dia harus pikul salib, naik ke Golgota. Darahnya tercurah di sepanjang jalan sampai di Golgota. Tak ada seorang manusia pun yang akan sanggup melakukannya kalau bukan kasih Tuhan, kalau bukan karena cinta Tuhan. Darahnya tercurah sampai ke Golgota, dan dia sanggup sampai di Golgota, disalibkan. Karena salibmu kami hidup, karena salibmu kami memperoleh pengampunan, karena salibmu kami ada sebagaimana kami ada. Seharusnya kami menghargai dan menghormati dan melakukan kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Untuk berkenan, untuk menyenangkan hati Tuhan yang telah rela mati bagi saya dan saudara. Haleluya. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Mari jemaat saya undang berdiri. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Amin, amin. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
Kami memperoleh hidup. Kami memperoleh pengampunan akan dosa. Karena salib-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menang. Karena salib-Mu Tuhan. Kami dapat diubahkan. Haleluya. Kami tidak lagi sama dengan dunia ini. Tapi kami mau diubahkan seperti Kristus. Seperti Yesus. Haleluya. Mengenakan manusia baru. Ciptaan baru di dalam Tuhan. Haleluya. Karena salib Kristus, kita menjadi manusia-manusia baru. Haleluya. Manusia-manusia rohani yang diubahkan, yang diperbaharui. Haleluya. Untuk seturut rancangan dan kehendak-Nya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Tidak ada yang lain. Engkaulah penebus kami yang hidup. Tidak ada yang lain. Kami ada karena salib. Untuk selama-lamanya salib kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terima kasih Bapa. Saat ini bila Engkau menyatakan kehendak-Mu, sehingga seperti yang Yesus sudah doakan sejak di Taman Getsemani untuk kami, agar segalanya kehendak Bapa yang jadi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih buat saat ini Tuhan. Roh Kudus terus bawakan dia mengerti kehendak Bapa bagi kami. Haleluya. Saat firman-Mu diberitakan, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang sakit disembuh. Haleluya. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, senang sekali ada bersama-sama dengan jemaat yang setia. Puji Tuhan, pagi ini kita berada di momen istimewa dalam kehidupan orang percaya, dalam kehidupan gereja, yaitu Jumat Agung. Mengapa disebut Jumat Agung? Karena ini adalah hari yang agung, hari yang besar, hari yang mulia. Haleluya, saat kasih Bapa yang begitu besar dinyatakan bagi kita umat manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Sedari awal ibadah telah membawa kita
merenungkan, mengingat kembali akan karya Kristus bagi kita. Dan saudara-saudara, salib, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Puji Tuhan. Saya berharap pagi ini, saya minta saudara, jangan biarkan firman Allah berlalu. Ya. Fokus pada pemberitaan firman, kepada hadirat Allah yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Setiap kita tak terkecuali. Kanak-kanak, remaja, kaum muda, orang dewasa, keluarga-keluarga. Ya. Jangan ada satupun yang membawa kita tidak fokus kepada ibadah pagi hari ini. Amin. Gitu. Angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan. Katakan, Tuhan, bahwa saya berada di pusat kehendak Bapa. Amin. Baik, Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan mungkin suatu pertanyaan, juga suatu tantangan, ya, yang bisa jadi tidak pernah terpikirkan bagi kita. Ya. Saya memberi judul, ketika Tuhan menaruh salib di pundakku. Ketika Tuhan menaruh salib di pundakku. Terambil di dalam Markus pasal 15 mulai ayat 20, saya bacakan buat saudara. Markus 15 mulai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia. Lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian mereka masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun. Seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai, engkau yang mau menubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Amin. Puji Tuhan. Kiranya gambaran apa yang terjadi dari Via Dolorosa sampai ke kayu salib ada saat kita merenungkan pagi ini.
Dan seperti yang saya beri judul khotbah pagi ini, ketika Tuhan menaruh salib di pundakku. Fokus pemberitaan firman Tuhan pagi ini kepada ayat 21. Ketika dicatat di sana, pada waktu itu, ketika Yesus sedang memikul salib Via Dolorosa, beberapa kali terjatuh, dan saat itu seorang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu yaitu Simon, mereka itu adalah tentara-tentara Romawi yang mengawal salib itu dipikul, dan berapa kali Yesus terjatuh, memaksa Simon untuk mengangkat salib Yesus. Dan saudara, itu akan menjadi fokus kita pagi ini. Jarang mungkin kita untuk merenungkan bagian ini. Tapi ada suatu hal yang sangat dalam yang kita perlu bersama-sama merenungkan dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Sehingga saya memberi judulnya, ketika Tuhan menaruh salib di pundakku. Sama seperti Simon orang Kirene. Ketika salib itu dipaksakan untuk dipikul oleh Simon orang Kirene itu. Ada 5 kebenaran utama yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, hidup ini tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam rencana Tuhan. Simon itu tidak sedang mencari Yesus. Ia hanya lewat setelah datang dari luar kota. Tetapi justru di situ hidupnya berubah. Ia datang dari luar kota. Ke situ bukan untuk mencari Yesus. Ia hanya lewat jalan Dolorosa itu. Tetapi justru di situ hidupnya mulai diubah. Seringkali kita merasa hidup berjalan saya biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan sedang menyiapkan momen berjumpaan dengan salib. Dapat dikatakan saudara, setiap kita, tak terkecuali orang yang sudah percaya Yesus ataupun yang belum percaya Yesus, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik kepada setiap orang. Orang yang haus, orang yang rindu untuk hidup benar dalam hidupnya, pasti dalam rancangan baik keselamatan agungnya yang tak terselami itu, orang-orang itu akan menemui kebenaran yang sejati. Di luar sana banyak orang yang dalam ibadah mereka sendiri, mereka berdoa, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jikalau mereka sungguh-sungguh dengan penuh kerinduan hidupnya ingin berjalan dalam kebenaran, sang kebenaran agung itu akan menampakkan diri kepada mereka, akan menyatakan diri kepada mereka. Sudah tidak terhitung banyak kesaksian bahwa mereka menjumpai jalan kebenaran itu. Salah satunya adalah Mbah Slamet, bapak saya.
Kerinduannya hanyalah ingin ia hidup benar. Dan kerinduannya itu membawa dia. Roma 6 ayat 23. Upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus. Slide berikutnya. Tidak ada yang kebetulan. Banyak orang datang ke gereja biasa saja, melayani biasa saja, menolong orang biasa saja. Tetapi Tuhan sedang menulis sejarah hidup rohani mereka. Jikalau mereka peka melakukannya untuk Tuhan, bukan biasa-biasa saja, mereka akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ibadah pagi hari ini, jika saudara melakukannya tidak biasa-biasa saja, tetapi dengan sungguh merindukan, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau lebih sungguh. Saya ingin mengerti rencana keselamatan lewat salib itu. Maka saudara akan menjumpai dia, akan mengalami dia secara pribadi. Orang yang punya agenda lain di dalam hidupnya seperti Simon ini, Tuhan bisa ubahkan hidupnya untuk mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hingga tercatat dalam kitab Injil ini dan sampai kepada kita. Dalam sejarah kekristenan sampai Maranatha Yesus datang. Cerita perjumpaan pribadi Simon dari Kirene itu akan diberitakan. Tidak ada pertemuan dengan Tuhan yang kebetulan. Walaupun lahir dari keluarga Kristen. Itu anugerah. Anak-anak di sini nih, lahir orang tuanya Kristen. Itu anugerah. Jika engkau peka, hai anak-anak, dengar. Jika engkau peka bahwa Tuhan Yesus mengasihi orang tuamu dan mengasihimu, sehingga engkau lahir dalam keluarga Kristen, miliki kerinduan Yesus. Saya ingin mengalami perjumpaan pribadi denganmu. Engkau akan menjadi anak-anak yang ditaburi dengan benih firman Tuhan yang tidak akan mungkin gagal seumur hidup kalian. Haleluya. Saya lahir dalam keluarga bukan Kristen, yang selanjutnya menjadi Kristen. Ya. Tuhan berkarya seperti saya sekarang ada sekarang. Terlebih bagi anak-anak yang hadir di sini yang mendengar. Lahir dalam keluarga Kristen, Tuhan akan memakaimu lebih dahsyat, akan jauh lebih daripada saya. Kuncinya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, bukan agamawi, bukan karena takut kepada orang tua, bukan karena tradisi, tapi kerinduan hati. Saya ingin mengalami Engkau, Yesus. Tidak ada yang kebetulan dalam dunia ini. Yang kedua, salib seringkali datang tanpa kita pilih. Lihat itu Simon, salib itu datang kepadanya tanpa dia pilih. Dikatakan dia dipaksa. Tentara Romawi memaksa dia. Simon dipaksa tentara Romawi. Dia tidak berkata, ketika lihat, boleh saya bantu? Enggak. Bolehkah saya ikut saya? Dia tidak punya pilihan. Waktu itu kan dia dipaksa. Dia tidak lewat di jalan itu, dia melihat ada apa. Karena penasarannya dia mungkin berdiri dekat begitu kali ya. Mana dia ingin apa? Ada siapa sih dia? Dan orang Romawi panggil deh, ikut. Kadang dalam hidup kita juga begitu. Salib itu bisa berupa penderitaan, tanggung jawab yang berat, pelayanan yang melelahkan, masalah keluarga, pergumulan hidup, masalah keuangan, pekerjaan.
Namun justru di situ iman kita dibentuk. Kita sudah menjadi Kristen, bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Bisa jadi karena Kristen, masalah itu malah bertambah-tambah. Tetapi di situ Tuhan sedang membentuk iman kita. Orang bukan Kristen juga hadapi masalah. Menjadi Kristen bukan berarti untuk menghindar dari masalah. Menjadi Kristen untuk melihat rencana Allah yang indah lewat masalah itu. Amin. Begitu. Simon itu nggak kenal Yesus. Dipaksa. Nah, kita orang Kristen sudah tahu tentang siapa Yesus. Juga ada masalah yang tidak bisa kita hindarkan. Jalani progres. Nikmati proses. Benci protes. Syukuri sukses. Ada rencana Allah yang indah dalam segala persoalan hidup yang sedang kita hadapi. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Slide berikutnya. Yesus berkata dalam Injil Lukas 23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Salib itu bukan pilihan yang nyaman, tetapi itu adalah panggilan iman. Kita beriman pada Yesus. Iman yang sungguh-sungguh pada Yesus. Yesus berkata, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya. Bukan kadang-kadang. Bukan sebulan sekali. Apalagi setahun sekali. Tetapi setiap hari. Tadi kan di atas sudah dikatakan, apa itu salib? Tantangan, beban, kehidupan. Tetapi banyak kali kita tidak bisa pilih itu. Dan waktu itu Tuhan sedang memperas iman kita dan membawa kita untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan sama seperti Simon. Ia dipaksa untuk pikul itu. Justru di situ ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Haleluya. Yang ketiga, memikul salib membuat kita berjalan dekat dengan Yesus. Bayangkan posisi Simon, ia berjalan di belakang Yesus. Ia melihat darah Yesus, luka Yesus, penderitaan Yesus, kasih Yesus. Tidak ada orang yang memikul salib Yesus lalu hidupnya tetap sama, pasti berubah. Simon yang walaupun tadi bukan kebetulan, dipaksa. Lalu ia ikuti itu, ia diproses berubah. Siapa orang ini yang sebenarnya? Ia melihat darahnya tertumpah. Ia melihat itu penderitaannya. Ia melihat kasihnya. Diolok-olok, dia tidak bersungut-sungut. Dia diam saja. Pada dengar katanya, tatkala kita sungguh-sungguh beriman pada Yesus dan setiap hari rela siap menyangkal diri, bukan cari nyaman, tetapi memenuhi panggilan iman, hidup kudus seperti yang Bapa kehendaki. Ada tantangan, ya ada tantangan, tetapi di sana kita akan melihat darah Yesus mengalir, kasih Yesus tercurah. Mujizatnya nyata. Waktu kita tekun pikul salib setiap hari. Slide berikutnya. Orang yang paling dekat dengan Yesus seringkali adalah orang yang sedang memikul salib. Banyak orang dekat
mengenal Tuhan saat susah, mengenal Tuhan saat menderita. Kadang harus seperti itu. Banyak kali orang lupa Tuhan tatkala ia nyaman, tatkala ia dalam keberhasilan, dalam pencapaian yang tinggi, ia lupa Tuhan. Tapi waktu ia susah baru ingat Tuhan. Waktu sakit yang tak terobati, waktu segala hal sepertinya kacau. Tapi waktu dalam keadaan itu, kita tetap datang pada Yesus, tetap berharap berlari pada Yesus. Orang itu akan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Orang yang paling dekat Yesus seringkali adalah orang yang sering memikul salib. Itu pasti. Karena orang dekat Yesus pasti taat pada Yesus, pada perintahnya. Perintahnya, prinsipnya, itu bertentangan dengan prinsip dunia. Masalah mulai terjadi. Dan waktu ia bertahan, ia dibuat semakin dekat dengan Yesus. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapa yang jadi. Waktu kita tetap pikul salib, kita berada di pusat kehendak Bapa. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bayangkan, di semua, banyak kali semua ini adalah, mungkin sebagian besar di sini angker. Maksudnya anak kereta. Setiap hari naik kereta. Bayangkan kalau kereta itu keluar dari wah, itu kacau. Orang di dalamnya bisa mati, dan segala sesuatu menjadi kacau. Berdampak kepada lain orang. Hidup kita begitu. Keluar dari kehendak Bapa. Kacau hidup kita. Berdampak kepada orang lain yang terdekat dengan kita juga. Waktu keluar dari rel kehendak Bapa. Salib justru mendekatkan kita kepada Kristus. Biarin kalau ada orang yang ngenyek salib. Siapa itu yang digantung salib? Kepalanya kiri apa ke kanan ya? Ada jin di salib. Dia tanggung sendiri akibatnya. Penghinaan kepada salib Kristus. Karena nggak ngerti. Mungkin juga karena beban nggak ngerti, dia main ngecak dia. Ya, kita diajarkan untuk mengampuni dan berdoa agar orang itu bertobat. Amin. Sudah banyak orang yang menghina salib Kristus bertobat. Almarhum Yusuf Roni, menghina salib Kristus, justru yang bertobat, bertemu dengan Yesus. Sudah terlalu banyak yang bertobat. Haleluya. Setelah kita akan doakan terus mereka yang masih keras hati. Haleluya. Berikut ada 5 kebenaran. Ini yang keempat. Salib hari ini, dengarkan saudara, salib hari ini bisa menjadi berkat bagi generasi berikutnya. Menarik sekali bahwa Markus mencatat Simon adalah ayah Alexander dan Rufus. Markus 15 ayat 21 itu. Mengapa Markus menyebut nama anak-anaknya? Kemungkinan besar keluarga ini dikenal dalam gereja mula-mula. Selanjutnya dikenal gereja mula-mula. Karena dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, 16 ayat 13, ia mencatat tentang siapa itu Rufus. Ya, kita buka ini sama-sama ya. Mari, buka Alkitab saudara. Roma 16 ayat 13. Roma 16 ayat 13. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Ini Paulus nih yang tulis. Jadi Simon, orang
itu, ia bawa istrinya dan anak-anaknya bertobat, terima Yesus, dan menjadi keluarga yang menopang gereja mula-mula. Bahkan dikatakan Paulus bersaksi, salam kepada ibunya. Ibunya berarti istri daripada Simon, yang bagiku adalah juga ibu. Berarti istri dari Simon Kirene itu begitu berpengaruh pada gereja mula-mula, hingga Paulus menyebut dia adalah ibu baginya. Pasti banyak menolong Paulus, entah dalam pastinya dalam doa, dalam hal yang lain. Yang disebut Rufus itu anak, itu terlibat dalam pelayanan gereja mula-mula. Dengar, keluarga-keluarga, bapak ibu, pastikan anak-anak mengalami perjumpaan dengan Yesus. Tapi imanilah, saat Yesus belum datang kedua kali, saat kita sudah berpulang, anak-anak kita tetap menjadi berkatnya bagi gereja. Amin. Di situ tidak disebut Simon Kirene, kemudian besar. Simon sudah meninggal saat Roma 16 ayat 23 tadi disebut. Ya. Salam kepada Rufus dan kepada ibunya, yang bagiku juga adalah ibu. Haleluya. Klik berikutnya. Nah, dari situ berarti suatu pengalaman memikul salib membawa satu keluarga masuk dalam karya Tuhan. Haleluya. Ada Ken Christian, doakan anakmu, tumpang tangan. Tuhan berkati. Bulan ini April dia akan lahir. Tuhan, warisan iman ya, dari siapa tuh? Buyut, mbah, buyut sampai cucu, cicit ya. Dan terus berdampak bagi keluarga. Amin. Harus seperti itu. Harus. Kita harus berhasil sampai ke anak cucu. Salib yang kita pikul hari ini bisa menjadi keselamatan bagi keluarga kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Bukan kebetulan. Banyak kali dipaksa. Tapi justru mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan berdampak bagi generasi berikutnya. Yang kelima, terakhir. Terkadang kita memikul salib yang sebenarnya bukan milik kita. Kadang-kadang Simon memikul salib Yesus, padahal sebenarnya itu bukan salibnya, tapi ia ikut menanggungnya. Ini pelajaran kelima yang kita dapatkan. Artinya, itulah juga panggilan orang percaya, memikul beban orang lain, menolong yang jatuh, menguatkan yang lemah, mengangkat yang tertindas. Ada pelajaran itu bukan salibnya Simon, tetapi yang memikul salib orang lain. Samping pelajaran bagi kita bahwa kita akan memikul salib setiap hari, kita juga diajar bahwa hidup kita juga jangan takut untuk ikut menanggung beban orang lain. Kalau kita memang itu yang Tuhan katakan, banyak kali kita dipanggil untuk memikul beban orang lain, menolong yang jatuh. Seperti firman Tuhan mengatakan, slide berikutnya. Firman Tuhan mengatakan, surat Paulus kepada Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kau memenuhi hukum Kristus. Itu bukan kita kepo akan persoalan orang lain, tapi jelas di dalam Galatia 6 ayat 2 itu mengatakan begitu. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Saya lengkapi dengan melihat, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus.
kerajaanmu. Nah, kerajaan, ada hukum kerajaan Kristus. Salah satunya ini, bertolong-tolonglah. Jadi kalau kita nggak peduli sama orang lain, kita melanggar hukum Kristus. Kalau kita cuek, ya masa bodoh dengan orang, kita melanggar hukum Kristus. Kalau kita terpanggil untuk tolong orang lain, tetapi kita beban, kita melanggar. Sederhana saja. Satu kali saya bawa kendaraan lewat lampu merah Bekasi Timur yang mau belok ke tol itu. Itu ada orang jual. Nah, kalau sudah lihat ketemu nanti, tangannya cacat, tangannya separuh yang sini separuh, ya. Lancip begitu, buntung. Dan sini dia keplek, jalannya begini. Dia bawa itu sapu lidi. Dia jualan yang lain juga, digantung. Jalan. Dia nggak minta-minta. Dia berjualan. Lampu merah, saya buka saja jendela. Berapa satunya? Ya. Sapu itu sapu. Satunya 15.000. Kalau dua berapa? Buat Bapak 25.000 saja. Oh ya benar, ya sudah. Ya. Dibelilah itu. Beli dua. Kenapa beli dua sih? Satu aja cukup, nggak habis. Lidinya kan banyak ya. Nggak kehitung berapa lidi itu satu-satu. Ya. Ya sudah. Setelah lakukan itu, rasa plong-plong hati memenuhi hukum Kristus. Kita harus setia dari hal yang kecil itu. Setiap perapatan, kalau itu ada dulu namanya polisi cepet ya, sekarang nggak bisa dikasih cepet. Pak di mana 1.000 aja kadang-kadang nggak mau ya. Hampir setiap perapatan mereka kenal saya, karena kalau nggak ngasih gitu, nggak apa-apa Pak, silakan. Apalagi di Superindo itu, ya orang yang panggil itu, mereka kita harus lakukan, bukan kita pamer, tetapi firman Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, hendaklah kamu menjadi terang dunia. Lakukanlah yang baik, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bukan sedang pamer, kita bukan sedang cari nama, kita sedang memberitakan nama di atas segala nama. 5 ini banyak kali kita lupa. Banyak kali kita dipanggil untuk juga mengikul bagian orang lain. Memang kita bukan Tuhan bagi dia. Setidaknya seberapa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Simon enggak turut disalib bersama Yesus, enggak. Dia lakukan bagian saja. Itu pun karena Yesus sudah pikul, dia sudah jatuh berapa kali dan baru dia dipaksa. Dia tidak pikul sampai disalibkan, enggak. Sebagian dia lakukan. Kita juga dalam menolong orang lain. Bukan berarti kita menggantikan dia sudah bebas begitu, enggak. Ada bagian yang harus menjadi tanggung jawab dia. Kita lakukan bagian yang kita bisa kerjakan. Memenuhi hukum Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Slide yang terakhir. Simon dari Kirene. Perhatikan. Mengajarkan kita. Kadang kita tidak sengaja bertemu salib. Semua dalam rancangan dia. Kadang kita tidak memilih salib. Tapi itu adalah panggilan iman kita. Kadang kita dipaksa untuk memikul beban. Tetapi justru di sanalah kita berjalan paling dekat dengan Yesus. Kalau saudara suka lagu, terhubung denganmu. Enak lagunya. Ya, melo, ya. Tetapi saudara nggak siap untuk pikul salib, penipu besar. Kalau saudara katakan, ku terhubung denganmu, maka saudara siap untuk pikul salib. Orang yang paling dekat dengan Yesus, orang yang memikul salib. Jangan takut dengan salib.
Ada amin? Di salib ada banyak anugerah yang berlimpah. Jalani seperti Simon, ia melihat darah Yesus tertumpahkan, dia jalan di depan. Ia melihat kasihnya, kesabarannya, nggak sungguh-sungguh dia lihat itu. Apalagi tatkala film The Passion itu sangat bagus kan. Dipikul, lihat Yesus, muka bertemu dengan muka. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Alami Jumat Agung yang istimewa tahun ini, yang membawa kita lebih dekat dengan Yesus.